Halo teman-teman dan guru-guru, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Panji Firmansyah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mewakili dalam pembuatan video ceramah. Bagaimana semuanya? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat sehat sehingga saya bisa dapat membuat video ini, dan terima kasih juga kepada Allah telah memberikan nikmat sehat sehingga kalian bisa menonton video ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan materi tentang akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Apakah teman-teman tahu apa itu akidah? Apa itu akhlak? Akidah adalah keyakinan yang bermuatan pada hati dan akal seseorang yang berada di dalam agama-agama masing-masing. Sebuah keyakinan itu diambil dari berbagai sumber-sumber tertentu yang berdasarkan dalil dan hadis Al-Quran. Dan sedangkan akhlak adalah responden kita atau gerakan kita terhadap orang lain, atau perlakuan kita terhadap orang lain, dan apa yang diambil dari akidah yang telah kita pelajari. Dan di sini apakah hubungannya akidah dengan akhlak ini? Oke teman-teman, mengapa akidah dan akhlak ini dihubungkan sangat erat sekali? Dan para ulama juga mengatakan akidah dan akhlak ini the best couple. Oke, saya akan jelaskan mengapa akidah dan akhlak ini erat. Oke, kita bayangkan dulu saja prasarana dan sarana transportasi. Oke, jika prasarana dan sarana transportasinya bagus, otomatis orang itu pun akan menyukainya dan nyaman menggunakannya. Dan pasti sarananya itu juga tidak elek-elek, pasti itu yang berkelas tinggi. Dan apabila kebalikannya, prasarananya itu buruk dan sarananya itu buruk, itu akan membuat orang-orang tersebut di sana menjadi risau, tak nyaman, bahkan mereka ingin cepat-cepat pulang saja dan tidak ingin ke situ lagi. Maka dari sini bisa diartikan semakin bagus akidah seseorang, maka makin bagus pula akhlaknya. Dan sebaliknya, semakin buruk pula akidahnya, maka semakin buruk pula akhlaknya. Makanya akidah itu dijernihkan. Seperti apa yang saya bilang tadi tentang pengertian akidah. Akidah itu berasal dari hati dan pikiran kita sendiri dan sesuai apa yang kita pelajarkan selama ini. Sedangkan akhlak adalah responsif kita atau gerakan kita kepada orang lain dalam memperbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Makanya teman-teman, di sini perbaguslah akidah kalian, maka akan bagus pula akhlak kalian. Oke kawan-kawan, kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya teman saya dan saya akan menjelaskan ini. Oke, bayangkan dulu sekitar beberapa tahun yang lalu ilmu ini tidak dihapuskan, ilmu akidah dan akhlak. Dan melalui media atau informasi yang telah saya dapatkan dari berbagai banyak media atau pendapat masyarakat sekitar, akidah dan akhlak seseorang ini sudah semakin turun. Nauzubillah min dzalik. Terus apa yang harus kita perbuat? Dan apa sih contohnya yang bisa membuat seseorang itu mengatakan bahwa akidah dan akhlak sekarang ini hancur dan sangat menurun? Oke, yang pertama adalah dihapusnya akidah dan akhlak dari kurikulum pelajaran.
Itu adalah contoh yang sangat berat. Kalau kalian tahu, itu adalah pelajaran yang sangat penting untuk membangun moral atau mendidik kita sebagai orang yang akan menjadi orang beriman nantinya dan berakidah dan berakhlak yang baik. Dulu orang tua saya pernah bercerita bahwa tidak ada namanya seseorang itu melawan guru, menunjuk teman hingga meninggal, memperkosa temannya sendiri, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Itu sangat jarang. Tapi kalian lihat sekarang ini. Kalian buka mata kalian buka. Seberapa banyak orang-orang yang telah membunuh orang tuanya sendiri, menonjok temannya hingga meninggal, memperkosa temannya sendiri, dan melawan gurunya. Nauzubillah min dzalik. Kezaliman itu sangat diancam oleh Allah. Bahkan dijelaskan dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu di atas diriku, dan aku telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian berbuat zalim." Makanya ketika kita tidak ingin mendapat ancaman atau kecaman dari Allah, maka kita harus memiliki akidah dan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya paling dekat pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya." Oke, itu adalah ceramah dan singkat tadi. Jika kita ingin cintai Rasulullah, saya bilang tadi, kita harus senantiasa berbuat baik atau mempelajari akidah-akidah sehingga kita dapat menerapkannya dan memiliki akhlak yang baik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Tapi sebelum kita mengakhiri ceramah ini, alangkah baiknya kita bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan itu hanya datang pada diri saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.